Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat, ceria, bersemangat, dan berbahagia. Pandemi belum berlalu, kita masih harus bersabar menghadapi situasi seperti ini. Tetapi kita harus terus bersemangat di dalam belajar maupun melakukan aktivitas-aktivitas positif dan stay at home di rumah saja. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan. Dalam kondisi seperti ini, justru kreativitas kita harus lebih meningkat daripada sebelumnya. Baik, kali ini Ibu akan mengajak kalian bersama-sama belajar seni budaya materi seni rupa untuk semester 2 kelas 8. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar mengenai menggambar poster. Apakah dari kalian belum tahu apa itu poster? Atau mungkin malah sudah tahu apa itu poster? Ya. Kita akan lihat dulu pengertian dari poster. Poster merupakan salah satu cara atau sarana di dalam menyampaikan pesan. Biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya, mudah dipahami oleh yang membaca. Digunakan untuk mempromosikan seni pertunjukan seperti seni tari, seni musik, teater, film, dan sebagainya. Selain itu, biasanya oleh pemerintah juga digunakan untuk mengkampanyekan kesehatan, lingkungan, dan seterusnya. Program-program pemerintah yang ingin disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kemudian kita akan mengenal apa atau bagaimana konsep menggambar poster. Konsep dari poster sendiri adalah merupakan perpaduan antara huruf dan gambar. Jadi di dalam satu media itu pasti ada gambar dan juga tulisan. Komposisi ukurannya bisa bermacam-macam. Bisa tulisannya yang lebih besar, gambarnya lebih kecil, atau gambarnya justru yang lebih besar dan tulisannya lebih kecil. Tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari tujuan di dalam membuat poster ini. Poster bisa ditempelkan di dinding, ya. Untuk penempatannya bisa bermacam-macam, bisa di dinding, bisa dalam bentuk X-banner atau baliho. Kemudian juga sekarang ada widescreen atau big screen atau big TV yang ada di pinggir-pinggir jalan yang dimiliki oleh pemerintah kota. Biasanya untuk mensosialisasikan program-program pemerintah maupun sebagai sarana promosi bagi produk-produk dari beberapa perusahaan. Di dalam membuat poster, yang penting adalah adanya kesatuan utuh antara gambar dan tulisan. Jadi di dalam satu poster itu gambar dan tulisan tidak boleh berdiri sendiri. Keduanya harus menjadi satu kesatuan yang saling mensupport atau mendukung satu sama lain. Sekarang, apa sih syarat membuat poster? Ini juga bisa dikatakan sebagai langkah-langkah membuat poster. Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan topik dan tujuannya. Topiknya apa? Oh, ini kita mau bicara tentang pendidikan. Kita akan bicara tentang lingkungan, atau kita mau mempromokan event. Kita punya event, kita mau promokan. Nah, kita harus tahu topik dan tujuannya apa. Kemudian setelah itu, langkah-langkahnya adalah tentukan tema. Ya, temanya apa? Setelah itu rancang. Bentuk visualisasinya mau seperti apa? Apakah memakai kartun? Apakah memakai foto? Atau memakai kaligrafi dan lain sebagainya. Jadi kita pikirkan dulu visualisasinya nanti seperti apa, bentuk wujudnya seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kata apa yang akan kita gunakan untuk memperkuat gambar visual tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah kita menentukan topik dan tujuannya, kita harus merancang, membuat kalimat yang singkat tetapi mudah diingat. Jadi dalam beberapa detik ketika orang membaca, dia akan tahu, oh ini maksudnya seperti ini. Poster ini bertujuan untuk membuat
kita seperti ini, atau ingin menyampaikan pesan seperti ini. Jadi dalam beberapa detik, buatlah kalimat agar yang kalian buat itu, yang kalian taruh di poster itu bisa dimengerti orang dalam beberapa detik. Tentu saja tulisan harus bisa tersampaikan dengan baik. Jangan membuat tulisan yang persepsinya double atau memiliki pengertian yang lebih dari satu. Ya, yang multi interpreted, yang interpretasinya bisa bermacam-macam. Tapi tulis kalimat yang memang menohok pada satu topik itu. Buatlah kalimat semenarik mungkin. Jadi orang akan melihat dengan satu kata atau dua kata atau satu kalimat yang terdiri dari hanya beberapa kata itu sangat menarik bagi orang yang melihatnya. Lanjut yang ketiga, menggunakan gambar. Sesuaikan proporsi antara gambar dan tulisan. Gambar adalah penyampai pesan yang paling menarik. Kalian bisa memilih gambar-gambar yang eye-catching, yang orang lihat itu kok aneh ya, kok unik ya gambarnya. Contohnya seperti ini yang kalian lihat di kiri ini ya. Ini ada keran terbalik, kemudian di atasnya ada tumbuhan. Ini maksudnya apa? Oh, ini pasti tentang konservasi air ini pasti. Ini pasti tentang kepedulian lingkungan ini pasti. Jadi orang dari melihat gambarnya saja sudah menarik. Oh, apa sih itu maksudnya? Dan katanya hanya sedikit ya, katanya hanya saving water, selamatkan air. Nah, kemudian juga jangan lupa gunakan warna-warna yang mencolok. Ya, gunakan warna-warna yang kira-kira ketika orang lewat itu mau tidak mau dia harus noleh. Oh, ini apa sih ini? Jadi warna-warna yang mencolok agar menarik minat dan perhatian orang. Lanjut. Kemudian setelah kita sudah menggunakan gambar, yang keempat adalah menggunakan media yang tepat. Saat ini menggambar poster bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama dengan menggambar manual di atas media kertas atau kain, tetapi juga kalian bisa membuat poster dengan cara digital dengan memanfaatkan teknologi. Keduanya sama-sama bagus, keduanya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Kalian tinggal memilih saja mana yang ingin kalian buat. Media apa yang ingin kalian pakai. Dan yang paling penting dalam bentuk menggambar manual maupun visual, yang paling penting adalah pesannya tersampaikan. Yuk menggambar poster, kita belajar bersama-sama. Siapkan dulu ya alat-alatnya. Nah, jika kalian ingin menggambar poster secara manual, kalian bisa menyiapkan pensil menggambar yang tebal ya, yang 2B sampai 6B. Kemudian bolpen ya untuk mempertegas garis-garis gambarnya. Bisa juga dengan spidol, biasanya spidol hitam atau spidol putih ya untuk mempertegas garis-garis gambar. Kemudian juga kalian bisa menyiapkan pewarnanya, bisa memakai cat poster, cat air, spidol dan sebagainya. Kemudian juga alat-alatnya ya, kuas lukis sesuaikan dengan media gambar yang akan kalian gunakan. Apakah kalian akan menggunakan media kertas, kain, atau yang lain. Nah, jika kalian ingin menggambar dengan cara digital, kalian bisa menyiapkan komputer kalian dan siapkan aplikasi yang ingin kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan Corel Draw, bisa. Yang bisa Corel Draw ya, bisa AutoCAD atau aplikasi-aplikasi instan. Misalnya Canva, itu juga bisa digunakan. Gunakan foto atau gambar hasil karya pribadi sehingga lebih orisinal. Jangan comot hasil karya orang lain untuk dibuat poster. Apalagi itu poster-poster yang sifatnya komersil yang akan dipajang. Karena apa? Kalau kita tinggal menggunakan foto atau gambar orang lain, kita akan kena komplain ya, karena itu bukan orisinal. Oke. Nah, kalau sudah menyiapkan alat-alatnya, ada tugas dari Bu Kang untuk kalian. Ya, tugasnya adalah kalian membuat satu buah poster. Satu poster, silahkan dipilih. Kalian boleh memilih membuat poster tersebut dengan cara manual, artinya kalian menggambar dengan alat gambar, atau kalian gunakan digital ya. Kalian menggambar poster dengan cara digital, silakan kalian pilih aplikasi apa yang akan kalian pakai, yang jelas yang kalian kuasai. Temanya bebas, apa yang menarik kalian saat ini. Kalian boleh bicara tentang corona, kalian boleh bicara tentang lingkungan, kalian boleh bicara tentang isu-isu sosial yang berkembang, tentang bencana dan seterusnya.
Ya, nanti hasil poster difoto dan dikirim lewat Google Form. Link Google Form-nya akan Ibu share ya. Kemudian untuk hasil poster asli kalian simpan, jangan sampai hilang. Semua tugas kalian simpan untuk dikumpulkan saat masuk sekolah. Karena rencananya nanti kita akan membuat buku kumpulan dari hasil karya kalian pada saat pandemi. Salah satunya adalah poster ini. Ada satu pesan yang menarik. A picture is worth 1,000 words. Apa sih artinya? Ya, sebuah gambar itu memiliki nilai atau mewakili dari ribuan kata. Sebuah gambar itu bisa mewakili ribuan kata atau bisa mengungkapkan ribuan kata. Poster yang kalian buat bisa memberikan dampak positif bagi yang melihatnya. Kalian bisa memberikan kontribusi melalui poster yang kalian ciptakan untuk membuat kehidupan dunia menjadi lebih baik. Ladang pahala bagi kita dan bermanfaat untuk orang lain. One big impact, use big image. Artinya adalah kalau kalian ingin memberikan dampak yang besar, maka gunakanlah sesuatu atau gambar atau image yang besar juga. Artinya bukan ukurannya yang besar, tetapi hasil karya kalian ini memiliki nilai yang besar, sehingga memiliki juga dampak yang besar, tentunya dampak yang positif kepada orang lain. Karya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling penting. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi-hubungkan. Kita bisa berkomunikasi lewat WA Group. Bisa juga kalian melihat YouTube di channelnya Bugang. Di situ juga banyak media-media pembelajaran sudah saya post. Dan kalau ada pertanyaan juga kalian bisa kirimkan di email saya. Terima kasih anak-anak, cukup untuk hari ini. Saya tunggu tugas-tugas kalian ya. Tetap sehat, semangat, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.